Oke, kali ini gue bakal ngejelasin salah satu cabang filsafat ya, yaitu adalah etika gitu. Dan ini adalah salah satu cabang favorit gue gitu, karena ini berkaitan banget dengan cara menilai orang, cara menilai masyarakat gitu kan. Kebetulan juga gue lagi senang nih gitu, mengulik soal sosial, soal sosiologi, soal sejarah dan sebagainya. Dan etika ini adalah semacam alat bantu gua untuk menilai gitu bahwa tindakan ini benar, apa baik, apa salah, apa buruk gitu. Jadi ini adalah alat untuk menilai. Oke, jadi di sini adalah alat untuk menilai. Gue tulis gitu kan, alat untuk menilai gitu. Menilai apa nih gitu? Menilai suatu masyarakat di 4 indikator gitu. Pertama, benar, apa salah. Oke. Kedua, terkait baik apa buruk. Seperti ini. Jadi ada 4 indikator nih gitu yang dinilai di etika. Sebetulnya kebanyakan etika itu menilai baik apa buruk gitu kan. Dan pertama gue bakal coba ngejelasin terkait meta etika. Meta etika itu gini, gue udah sebelumnya ngejelasin bahwa di etika itu akan membahas banyak di baik buruk gitu. Jadi ini adalah cara atau alat untuk menilai orang, bahkan menilai peradaban, bahkan menilai masyarakat gitu, skala besarnya. Jadi di meta etika ini adalah dilihat bahwa moralitas baik buruk itu ya, itu dibagi menjadi dua. Ada yang mutlak gitu kan, dan ada yang relatif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, kita di kehidupan begitu ya, yang namanya kebaikan nih gitu. Ini sebetulnya terikat pada aturan sosial ya, atau kesepakatan bersama, atau gimana sih gitu loh untuk menentukan kebaikan. Jangan-jangan yang kita rasakan sekarang yang maksud dari baik buruk itu adalah sebetulnya aturan sosial aja. Nangkep gak maksud gue? Maksudnya gini, orang dikatakan baik apabila mereka ini suka menolong orang lain gitu. Ini kan sebetulnya aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat gitu kan, yang disepakati bersama bahwa menolong orang lain itu adalah tindakan yang baik. Seperti itu. Gimana kalau misalkan di konteksnya di budaya luar gitu kan. Nah, ini kan di budaya luar. Jadi terikat pada aturan sosial, terikat pada budaya gitu. Jadi kalau moralitas mutlak ya itu tidak berubah gitu loh maksudnya. Paham ya? Dan moralitas relatif adalah maksudnya dia produk dari budaya gitu, yang sebetulnya dihasilkan oleh masyarakat. Oke, yang dihasilkan oleh kesepakatan bersama. Paham ya? Kesepakatan bersama. Jadi yang namanya misalkan ya, kasus yang lebih rumit adalah terkait misalkan pacaran atau berhubungan sesama, istilahnya sesama jenis nih gitu. Nah, ini kan sesama jenis, misalkan ada cowok pacaran sama cowok dah nih ya. Di Indonesia ini disebutannya gay. Oke. Dan istilahnya ini adalah tindakan yang buruk. Oke. Ini kasusnya di Indo. Nah, banyak orang mengatakan cowok sama cowok gay, ya kan? Dan itu adalah tindakan yang buruk. Gimana suatu masyarakat bisa mengatakan bahwa cowok sama cowok nih dikatakan gay atau buruk? Aduh, ada mobil lewat, ya adalah. Dan di negara lain ya, di istilahnya di belahan dunia lain, cowok sama cowok itu ya udahlah gitu, selama nggak merugikan bla bla bla, ini dianggap ya gay juga gitu kan, hubungan sesama jenis. Tapi ini dikatakan netral aja gitu, terserah gitu kan, nggak dipandang buruk, nggak dipandang baik, cuman ya udahlah gitu, urusan mereka. Ini di misalkan di negara lain. Nah, atau ada lagi misalkan cowok sama cewek nih gitu, ini di Indo mulai bias nih, apakah bisa dikatakan baik apa buruk gitu loh, ya kan, mulai bias. Jadi yang menentukan
baik buruk, standar baik buruk nih ya kan, itu adalah sebetulnya masyarakat, dan masyarakat adalah penghasil budaya. Jadi bisa dibilang kebaikan, keburukan itu adalah proses budaya, dan produknya adalah kebaikan, keburukan. Sampai sini paham ya? Dan gue pengen jelasin juga ada aliran-aliran atau teori filsafat terkait etika. Ada 3 besar tokoh, ada 3 besar aliran sebetulnya. Gue jelasin cepat aja ya. Ada deontologinya Kant, ada utilitarianisme Bentham, kemudian ada virtu etiknya Aristoteles. Jadi perbedaannya apa? Jadi gini, deontologi itu adalah namanya etik atau kebaikan, itu adalah wajib hukumnya mutlak gitu. Jadi kagak ngelihat hasilnya, kagak peduli gue sama hasil gitu. Kalau misalkan menolong orang lain adalah perbuatan baik, kagak peduli kalau hasilnya itu adalah istilahnya nggak begitu berdampak gitu lah. Nah jadi contohnya gini, misalkan menolong orang ya, menolong orang adalah baik. Udah, jadi menolong, kita punya niat untuk menolong orang aja itu udah baik gitu. Jadi kagak dilihat hasilnya berdampak apa kagak. Hasil masa bodoh gitu. Jadi hasil mah masa bodoh gitu sebetulnya. Yang penting gue udah punya niat nih menolong orang gitu, itu udah dikatakan sebagai baik gitu, tanpa peduli hasilnya mau istilahnya 1%, 0,1%, 0001%, gue kagak peduli bahwa menolong orang itu adalah baik, titik. Intinya itu. Jadi kagak peduli hasil. Nah sementara ini ada lawannya ya, yaitu utilitarianisme. Utilitarianisme ini adalah kalau misalkan dikatakan baik apabila hasilnya itu banyak. Contoh ya, contoh ekstrim nih. Contoh ekstrim. Ada pasien. Nih, ada pasien, ada 5 pasien gitu. Yang butuh nih, 5-5-nya ini butuh jantung. Oke, ada butuh paru-paru. Waduh, butuh ginjal. Butuh bla 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 bla, pokoknya organ-organ dalam. Dan ada satu cowok nih. Ya, satu cowok gitu. Orang utilitarianisme ya, orang-orang berpandangan utilitarianisme terkait etik itu ya udahlah gitu, kita bunuh satu cowok ini gitu kan untuk menyelamatkan 5 orang selamat. Jadi membunuh satu cowok demi menyelamatkan 5 orang di ekstrim nih, pandangan ekstrimnya adalah ini dikatakan kebaikan karena dapat ya udahlah ngorbanin satu cowok demi menyelamatkan 5 orang. Ini dikatakan baik. Di konteksnya utilitarianisme. Tapi di deontologi ini adalah tindakan yang salah meskipun 5 orang selamat. Nangkep gak maksud gua? Jadi kalau deontologi itu membunuh itu salah, makanya jangan membunuh. Meskipun membunuh itu dapat menyelamatkan 5 orang gitu. Nah, seperti itu logikanya, analoginya seperti itu ya. Kemudian ada virtu etik, ini mah istilahnya menjadi pribadi yang lebih baik itu menyenangkan, maka bahagia menjadi karakter yang lebih baik itu adalah suatu keharusan dan membuat kita istilahnya punya jalan hidup yang lebih baik. Ini lebih ke karakternya. Jadi fokus ke pelaku, ini yang dikembangkan oleh Aristoteles. Oke, jadi nanti ada Nicomachean Ethic gitu kan, Nicomachean Ethic. Ini nanti terkenal dengan jalan tengahnya, nanti gue bahas lah. Cuman seperti itu dulu dari gue pengen ngejelasin bahwa filsafat etik itu sebetulnya seperti itu, gampang dipahami gitu. Dan ini adalah alat ya, alat untuk melihat kebaikan, keburukan dipandang dari mana sebetulnya. Ternyata kan kita lihat bahwa sekarang dipandang dari ada aturan-aturan sosial, kesepakatan bersama dan sebagainya. Nanti gue coba jelasin lebih detail lah ya untuk next sessionnya. Thank you.